Saya mengajar matematika. Saya sangat semangat belajar bersama kalian dan menjadi guru kalian pada kesempatan ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jangan lupa berdoa, tetap semangat. Mari kita mulai pelajaran kali ini. Sebelumnya, adik-adik harus tahu apa sih yang harus adik-adik capai pada akhir pembelajaran ini. Nah, di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal untuk menyelesaikan masalah termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, dapat memahami konsep garis dan sudut, dapat memahami macam-macam kedudukan garis, dapat memahami jenis-jenis sudut, dapat menjelaskan hubungan antar sudut, dapat menjelaskan hubungan garis dan sudut, dan dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan garis dan sudut. Gambar di samping ini adalah kondisi daerah yang dihubungkan oleh sebuah jembatan. Jembatan merupakan struktur penghubung antara dua tempat yang terpisah. Jembatan berperan sebagai penghubung dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Andaikan sisi kiri sungai sebagai titik A, sisi kanan sungai sebagai titik B, dan ruas garis AB merepresentasikan jembatan itu sendiri. Adanya ruas garis AB menjadikan dua titik A dan B terhubung. Jika titik A merupakan titik pangkal ruas segmen garis AB, maka titik B merupakan titik ujung ruas garis AB. Yang pertama, garis. Garis merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal. Nah, garis direpresentasikan oleh satu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya untuk mengidentifikasi bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Yang berikut segmen garis. Segmen garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung. Sinar garis. Sinar garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal namun tak berujung. Sinar garis dipresentasikan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, kedudukan garis. Yang pertama, sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas dan jarak antara kedua garis tersebut. Yang berikut, berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit ketika suatu garis terletak pada garis lain atau sebaliknya dan membentuk satu garis lurus. Seperti pada gambar. Nah, pada gambar di atas garis M dan N saling berhimpit dalam sajian geometri direpresentasikan sebagai garis yang sama atau identik. Yang ketiga, berpotongan. Garis-garis yang terletak pada bidang datar dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Selanjutnya, garis bersilangan. Garis bersilangan adalah garis bila kedua garis tidak dalam satu bidang datar yang sama dan tidak saling sejajar serta berpotongan. Nah, pada gambar di samping, garis EG dan BD adalah garis bersilangan. Karena garis EG dan BD bukanlah garis yang sejajar dan kedua garis terletak pada sisi atau bidang yang berbeda. Apabila kedua garis diperpanjang, kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Yang berikut, sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, seperti pada gambar, garis OA dan OB adalah kaki sudut. Titik O adalah titik sudut. Sedangkan daerah yang diarsir adalah daerah sudut. Kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk suatu sudut. Sedangkan titik sudut adalah titik potong pangkal sinar dari kaki sudut. Daerah sudut yaitu daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. Besar sudut yang tidak ditentukan oleh panjangnya kaki sudut. Yang berikut, jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai ukuran sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Yang ketiga, sudut lurus.
Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 80 derajat. Yang berikut hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus memiliki jumlah sudut 180 derajat. Nah, sudut alfa dan beta merupakan sudut berpelurus. Maka sudut alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Yang berikut sudut bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Nah, dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut yang apabila dijumlahkan kedua sudutnya bernilai 90 derajat. Apabila dua sudut yang letaknya saling bersebelahan membentuk sudut siku-siku atau jumlah besar sudutnya 90 derajat, maka sudut-sudut tersebut dapat dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Dapat dilihat pada gambar di mana sudut X apabila dijumlahkan dengan Y maka haruslah menghasilkan 90 derajat. Yang berikut hubungan garis dan sudut. Yang pertama, sudut sehadap. Sudut yang sehadap besarnya sama. Jika kita lihat pada gambar, A sehadap dengan B, C sehadap dengan D. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Yang berikut sudut dalam berseberangan. Dari gambar dapat kita lihat bahwa R berseberangan dengan Q, sedangkan P berseberangan dengan S. Jika dua buah garis yang sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa alfa berseberangan dengan beta, sedangkan mu berseberangan dengan do. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk sama besar. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa sudut A dalam sepihak dengan B, sedangkan sudut C dalam sepihak dengan D. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka besar sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Yang kelima, sudut luar sepihak. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa V1 sepihak dengan W1, sedangkan V2 sepihak dengan W2. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka besar sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi, kita masuk pada latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Besar pelurus sudut ABD adalah titik-titik. Nah, untuk sudut berpelurus, adik-adik harus ingat bahwa sudut berpelurus itu adalah sudut yang jika dijumlahkan kedua sudutnya sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABD dijumlahkan dengan sudut BDC sama dengan 180 derajat. Nah, pada gambar diketahui sudut ABD-nya itu adalah 5x tambah Y, sedangkan sudut DBC-nya itu adalah 3x kurang 19. Maka kita jumlahkan keduanya, kita peroleh 5x ditambah 7 ditambah 3x kurang 19 sama dengan 180. Soal yang berikut, perhatikan gambar di bawah ini. Besar penyiku sudut AQC adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, hal pertama yang adik-adik cari adalah nilai x. Dalam hal ini sudut AQC dan BQC yang merupakan sudut saling berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku itu besarnya 90 derajat. Maka ketika kita menjumlahkan kedua sudut tersebut haruslah menghasilkan 90 derajat. Sehingga sudut AQC tambah BQC sama dengan 90 derajat. Di mana pada soal diketahui sudut AQC-nya itu 6x tambah 4 dan BQC-nya itu 5x tambah 9.
Sehingga 6x tambah 4 ditambah 5x tambah 9 sama dengan 90 derajat. Selanjutnya kita jumlahkan suku yang sejenis. Kita peroleh 6x ditambah 5x sama dengan 11x, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Sehingga 11x tambah 13 sama dengan 90. 11x sama dengan 90 dikurangi 13, 11x sama dengan 77, x sama dengan 77 dibagi 11 sama dengan 7. Selanjutnya substitusi nilai x ke besar sudut BQC, maka besar penyiku sudut AQC-nya itu sama dengan 5x tambah 9. Sehingga kita peroleh 44. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar tentang garis dan sudut. Apakah kalian sudah memahami? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik semua. Selamat belajar dan sampai jumpa.